Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Terima kasih yang sudah mampir. Di video kali ini aku akan memasak pare. Nah, ini dia parenya sebanyak ini, teman-teman. Kita cek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari kita cek, kita masak di dapur. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada telur, ada pare, cabai rawit, minyak wijen, kecap asin, dan minyak sayur. Sekarang mari kita mulai memasak, yuk mari. Nah, sekarang mari kita bersihkan, kita potong ujung kanan, ujung kirinya, kita belah, kemudian kita sesek ini nih bijinya ya teman-teman, kita buang supaya tidak alot begitu. Nah, setelah dibuang kita bersihkan dulu. Nah, kita tengkurapkan seperti ini, kita potong sesuai yang kita mau tipis, mau tebal, terserah kita ya teman-teman. Nah, seperti ini motong-motongnya. Kemudian sekarang sudah selesai memotong, sekarang akan aku sisihkan dulu di piring. Nah, setelah ini aku akan memotong-motong cabenya ya teman-teman. Cabai rawit merahnya sini aku potong-potong bulat-bulat saja teman-teman, supaya lebih mudah kita dan lebih simpel begitu teman-teman. Nah, potong-potong semuanya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengetok telurnya ya teman-teman. Telurnya kita pecahkan. Di sini aku menggunakan telur bebek supaya lebih gurih begitu teman-teman. Aku menggunakannya 3 butir telur. Nah, selain telur bebek boleh juga telur kampung atau telur ayam lehor atau telur entok, boleh juga ya teman-teman. Nah, setelah ini kita kocok sampai semua tercampur antara putih dan kuning, membaur menjadi satu. Kocok terus. Nah, setelah selesai kita mengocok telurnya, kita tambahkan kecap asinnya di sini. Jika tidak suka kecap asin, boleh juga dengan garam ya teman-teman. Pokoknya suka-suka selera kalian saja. Kita kocok kembali sampai tercampur rata. Nah, sekarang panaskan kuali, tuang minyak. Nah, sekarang minyaknya kita siram-siramkan di pinggiran kuali seperti ini supaya tidak lengket jika kita kucurkan telur di atasnya ya teman-teman. Setelah semua merata seperti ini, kemudian sekarang pare kita masukkan ke dalam kuali. Nah, setelah masuk pare ke dalam kuali, kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya layu ya teman-teman, atau setengah matang begitu. Nah, seperti ini nih, kelihatan kan agak kecoklatan sedikit begitu teman-teman. Kemudian kita masukkan cabenya. Nah, masukkan cabai ke dalam kuali, pluk. Kemudian aduk lagi seperti ini sampai cabai layu. Jika suka penyedap, tambah saja penyedap teman-teman. Tapi kali ini aku tidak pakai penyedap, hanya memakai kecap saja ya teman-teman. Pakailah penyedap suka-suka, mau merek apa penyedapnya teman-teman. Jadi seenak-enaknya kalian saja masaknya ya teman-teman. Boleh pakai penyedap, boleh tidak. Nah, sekarang ini sudah semuanya menyatu, cabenya dan parenya. Nah, sekarang kita tambahkan kocokan telur yang tadi kita kocok ya teman-teman. Kucurkan di atasnya seperti ini sampai telurnya habis semuanya, kita tuang di atas kuali ini. Nah, telur sudah kita tuang, kita aduk rata, kita kacak-kacak seperti ini ya teman-teman, supaya antara pare dan telur menyatu, dibolak dibalik seperti ini supaya kering begitu. Nah, ini kan masih basah-basah telurnya ya teman-teman, kita bolak kita balik seperti ini supaya matangnya merata. Dan sekarang kita tambah minyak wijennya. Setelah semua telur dan pare matang maksimal, minyak wijen yang terakhir supaya wangi ya teman-teman. Kita aduk rata kembali.
Nah, begini penampakannya, ini sudah matang ya teman-teman, sudah siap untuk disajikan. Nah, ini aku sudah siapkan piring yang ada kol ungunya. Ini 2 lembar kol ungu aku taruh di atas piring ya teman-teman, untuk mempercantik supaya penampilannya kece begitu teman-teman. Yuk sekarang mari kita sajikan. Nah, sekarang pare telurnya sudah matang. Enaknya tuh disantap dengan nasi hangat begitu teman-teman. Dan ini tuh paling pas ya rasanya begitu teman-teman. Parenya tanpa harus diperas airnya, tanpa harus dibuang rasa pahitnya ya teman-teman. Pokoknya dengan ditambah telur seperti ini sudah pas rasa pahitnya berkurang begitu. Tidak bisa menghilangkan rasa pahit, tetapi pahitnya itu berkurang jadi rada gurih begitu teman-teman. Aku nggak bisa masak yang bisa menghilangkan pahitnya begitu teman-teman, tapi yang ada hanya mengurangi dan menambah gurih saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau makan pare ya emang rasanya pare pahit gitu, nggak bisa pare itu dibuang rasa pahitnya teman-teman. Kan kalau misalnya dibuang rasa pahitnya tentunya akan diperas-peras lebih banyak airnya yang keluar, nutrisinya juga banyak yang keluar ya teman-teman. Jadi makannya nanti ampasnya saja yang dimakan, nggak ada gizinya sama sekali kan ya. Jadi layaknya pare ya pahit. Kalau nggak mau makan pahit rasa pare ya sudah jangan makan pare ya teman-teman. Lazimnya pare tentunya pahit ya teman-teman. Nah, sekian, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum.